Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, dalam kehidupan ini berbagai macam makhluk ciptaan Allah hidup di muka bumi, seperti manusia dan hewan. Namun selain itu juga hiduplah makhluk Allah yang bernama jin. Jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata jin berasal dari bahasa Arab, yaitu kata jan, yang memiliki arti tertutup atau tersingkap dari pandangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sama seperti malaikat bisa terlihat, akan tetapi jin tak dapat melihat malaikat kecuali Allah mengizinkannya, seperti iblis yang melihat malaikat Jibril. Jin juga memiliki banyak golongan, mulai dari laki-laki dan perempuan, muslim dan juga kafir. Bahkan jin juga memiliki berbagai sifat, ada yang baik dan ada yang jahat. Meskipun sama-sama hidup di muka bumi, namun manusia tidak mampu melihat jin kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengetahui keberadaannya. Rasulullah bersabda, "Sungguh, aku melihat setan-setan dari jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Namun, tahukah kita bahwa di antara banyaknya jin, ternyata ada sosok jin yang sangat disukai Rasulullah, bahkan menjadi pahlawan bagi Rasulullah. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Jadi dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah sosok jin muslim dan baik hati bernama Muhbar bin Abhar. Jin itu tinggal di Bukit Tursina. Ia merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun riwayat lain menyebut jin itu masuk Islam pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jin Muhbar merupakan jin yang selalu membela Rasulullah ketika orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah. Bahkan jika ada dari kalangan jin yang menghina Rasulullah, maka ia akan langsung menghabisinya. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terkenal di Mekah seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Haris, Safwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yaquts, Kinana bin Rabi, dan lain sebagainya sedang berkumpul, mereka pun membahas tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita." Lalu yang lain berkata, "Muhammad sebenarnya menghendaki harta." Namun pembicaraan kemudian berubah saat seseorang di antara mereka berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan juga pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid bin Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" Kemudian Walid bin Haris menjawab, "Aku tidak bisa menjawab." Mendengar jawaban itu, maka mereka menuduh Walid sudah terkena ajakan Nabi Muhammad SAW. Lalu Walid pun emosi dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Kemudian Walid pun pulang ke rumahnya. Maka bubarlah perkumpulan itu. Ketika telah tiba di rumahnya, ternyata Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari batu permata dan juga emas. Lalu berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian yang mahal. Walid pun kemudian menyembahnya tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Kemudian pada malam ketiga, dia berkata kepada kedua berhalanya, "Demi penyembahanku 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Namun ternyata ada sosok jin kafir dan jahat yang masuk ke dalam salah satu berhala itu dan berkata, "Muhammad itu bukanlah nabi, janganlah engkau percaya dia." Mendengar hal itu, Walid pun sangat gembira karena mendapatkan jawaban dari berhala yang ia sembah. Padahal itu adalah jawaban dari jin kafir. Lalu Walid pun pergi dan menemui teman-temannya untuk menceritakan peristiwa tersebut. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar itu dari orang-orang Quraisy, Rasulullah pun sangat sedih. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Sungguh celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kafir Quraisy meletakkan sebuah patung Hubal
di suatu tempat. Hubal merupakan salah satu dewa yang disembah oleh masyarakat Arab, terutama Bani Quraisy sebelum kedatangan Islam. Adapun Hubal berwujud sebuah berhala besar yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah, kemudian berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Mereka pun lalu menyembahnya. Lalu pada malam harinya, mereka mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke tempat itu. Rasulullah pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah SAW duduk di tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh patung Hubal itu. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud merasa kebingungan dan bertanya, "Berbicara apa orang itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah, jangan takut, ini adalah syaitan." Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau, atau yang tak lain adalah jin muslim yang baik hati. Orang itu kemudian turun dan memberi salam kepada Rasulullah. Setelah menjawab salam, Rasulullah bertanya, "Siapakah Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku." Lalu orang itu berkata, "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya telah lama meninggalkan kampungku. Akan tetapi ketika saya kembali, saya mendengar anak dan istri saya menangis. Lalu saya pun bertanya, 'Mengapa kalian menangis?' Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah menceritakan kebohongan tentang Muhammad kepada orang-orang. Ketika mendengar hal itu, saya pun langsung mengejar dia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah. Maka aku pun langsung menikamnya dan darahnya masih ada di pedangku." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW pun berdoa untuknya. Lalu beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Jin itu menjawab, "Nama saya Muhbar bin Abhar. Saya tinggal di Bukit Tursina. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan saya untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek engkau?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Boleh saja." Maka jin itu pun pergi ke tempat berhala dan mendapati kaum kafir Quraisy sedang sembahyang. Mereka pun berkata, "Wahai Hubal, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Muhammad." Kemudian jin itu masuk ke dalam tubuh patung Hubal dan berkata, "Wahai penduduk Mekah, Muhammad adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu pada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk." Mendengar hal itu, lalu Abu Jahal berdiri dan memegang patung Hubal itu, kemudian membantingnya. Patung itu pun pecah, lalu mereka bakar. Mendengar kabar peristiwa itu, Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati sangat gembira dan mengubah nama jin muslim itu dengan nama Abdullah ibnu Abhar sebagai bentuk pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian jin tersebut melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abhar. Sesungguhnya aku telah membunuh syaitan yang durhaka, yaitu Musfir." Masya Allah, sungguh pembelaan yang luar biasa jin itu terhadap Rasulullah SAW. Semoga kita umatnya senantiasa selalu mencintai dan juga berselawat kepada manusia teragung dan mulia, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.